Sini bang. Bapak Ibu sekalian, biar kita cepat mulai. Rekan-rekan selamat siang. Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Siang. Polrestabes Medan akan merilis kasus pembunuhan yang dilakukan secara kolaborasi oleh Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Patumbak oleh tersangka SIA yang disebut dengan pembunuhan berencana dan diikuti oleh pencurian dengan kekerasan, dalam hal ini merampok korban yang dilakukan di rumah korban di TKP ini. Saya menjelaskan kronologis awalnya. Korban BRG dengan tersangka SIA merupakan teman dekat. Di tanggal 12 November kemarin, sekitar jam 6 sore, tersangka SIA mengambil makanan ikan di parit di depan rumah korban ini. Nanti bisa dilihat di sana bersama Kasat Reskrim. Setelah mengambil itu dan dilanjutkan memanggil korban. Pada saat ketemu, mereka berjanji dan janjian ingin bermain biliar di seputaran rumah ini. Namun demikian, korban dan tersangka pergi ke rumah tersangka terlebih dahulu dengan maksud tersangka SIA ingin minta izin kepada ibunya bermalam di rumah korban di tempat ini. Namun demikian, sebelum menyampai ke rumah, tersangka dan korban sempat berbelanja narkoba dalam bentuk tembakau, ganja. Saya sudah tahu titiknya. Saya perintahkan Kapolsek tidak tegas untuk pelaku-pelaku ataupun bandar-bandar narkoba di tempat ini. Sehingga di situ dengan membeli 1 am dengan seharga Rp10.000, sehingga tiba di rumah tersangka dan minta izin kepada ibunya untuk bermalam di rumah korban. Setelah keluar dari rumah tersangka, korban dan tersangka pergi ke tempat biliar yang berada di seputaran rumah ini juga, tidak jauh. Dan disitulah muncul niat tersangka untuk melakukan pembunuhan berencana dengan merampas barang-barang milik korban. Setidaknya tersangka ingin mengambil motor, ini barang buktinya, kemudian ingin mengambil handphone, dan ini barang buktinya, dan ingin mengambil dompet beserta isinya milik korban. Tempat biliar jam 18 sampai dengan jam 22, selesainya langsung menuju ke rumah korban di tempat ini. Tiba sekitar jam 22.15 di tanggal 13-nya. Mohon maaf,
22.15 masih tanggal 12, kemudian sampai dengan 00.30 di tanggal 13-nya, disitulah tindak pidana pembunuhan terjadi. 00.30 ternyata tersangka telah mempersiapkan pembunuhan berencana ini dengan membawa gunting yang ada di rumah tersangka. Gunting itu merupakan DPB, daftar pencarian barang bukti, yang telah dibuang tersangka di daerah Tanjung Balai. Guntingnya tidak sempurna, hanya ada satu gunting sebagian setengahnya yang disimpan oleh tersangka dan telah diasah. Kemudian itu dibawa oleh tersangka sehingga pada saat 00.30 tersangka memastikan korban telah istirahat dan kemudian mengambil alat-alat lain yang akan digunakan di dalam hal perencanaan pembunuhan tersebut, yang berada di bagian dapur di belakang rumah. Alat-alat tersebut adalah linggis dan pisau dapur. Dari 00.30 sampai 02.30, jadi sekitar 2 jam, disitulah terjadinya rangkaian proses pembunuhan sampai dengan perampasan barang-barang milik korban. Dilakukan setelah itu, korban yang dilakukan tindak pidana pembunuhan yang berada di ruang ke dalam, kemudian dipindahkan korban ini ke dalam kamarnya di dalam. Setelah itu, tersangka membereskan segala sesuatunya dengan di dalam kamar mengambil tas yang ada di dalam kamar untuk membawa alat-alat yang digunakan di dalam hal tindak pidana pembunuhan tersebut yang sudah kita jadikan barang bukti. Dimasukkan ke dalamnya, yang pertama adalah linggis, merupakan daftar pencarian barang bukti kita. Tersangka telah membuangnya di Tanjung Balai. Kemudian dimasukkan di dalamnya adalah hasil pencuriannya, ada dompet, kemudian handphone dan lain-lain, dan gunting, setengah gunting yang dimasukkan ke dalamnya. Namun pisau ini yang dilakukan penikaman oleh tersangka ini tertinggal di TKP. Pada saat sudah selesai semua di tempat ini, tersangka menutup pintu dan kembali mengunci gerbang di depan. Kuncinya juga dibawa. Kemudian di tanggal 14 keesokan harinya, kakak korban menemui situasi di TKP dan ditemui korban telah terkapar di dalam dan masuk ke dalam. Dan di tanggal 14 juga tim penyidik dan tim supporting lainnya melakukan olah TKP di tempat ini, sehingga terjadinya olah TKP dan penangkapan tersangka. Saya menceritakan berjalannya tersangka sehingga ditangkap. Pencurian dan kekerasan. Tersangka langsung membawa motor yang diparkir dengan kunci yang sudah terpasang, melarikan diri ke Tanjung Balai. Disitulah dia membuang alat-alat yang digunakan. Ada pisau, gunting, setengah gunting, dan ada linggis di sini. Tetapi handphone masih dipegang dan alat-alat lain dipegang.
Kemudian tim melakukan pengejaran ke Tanjung Balai, tim pertama. Namun demikian, kita melakukan pencarian di Tanjung Balai, ternyata tersangka mengetahui dan kembali melarikan diri mengarah ke Medan. Tim kedua berhasil menangkap tersangka di Medan, persisnya pada saat hendak kembali di rumah ini ditangkap di depan. Tim bersama antara Satreskrim Polrestabes Medan dan Polsek Tumbang. Kami ucapkan terima kasih untuk pengungkapan kasusnya, dan sekali lagi dengan rasa kerendahan hati dan duka yang mendalam, saya Kapolrestabes Medan mengucapkan rasa duka yang mendalam kepada keluarga korban pembunuhan yang terjadi di Medan terkait dengan motif para pelaku ini. Ini sedang kita analisa dan kita akan coba mengeliminir hal-hal. Sekali lagi, nanti Kasat Serse bisa ke dalam untuk mengecek lokasi. Saya rasa itu. Sebentar kita ke dalam, tapi sebelumnya mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak Kapolres, tadi kan tersangka ini sempat memindahkan korban dari titik pertama ke titik kedua, dan kemudian saat dikejar dia ingin kembali lagi ke sini. Apakah dia mungkin berencana untuk memindahkan korban lagi, itu bagaimana dia sampai kembali lagi ke TKP? Betul, tersangka memindahkan dari ruang tamu ke dalam kamarnya korban, dan setelah itu melarikan diri ke Tanjung Balai. Tersangka mengetahui adanya pengejaran oleh tim, sehingga tersangka terdesak secara keuangan dan terdesak secara yang lainnya, sehingga memutuskan untuk kembali ke Medan. Tim kedua berhasil mengejar dan ternyata berhasil ditangkap di lokasi TKP ini. Izin Pak Kapolres. Pak Kapolres, izin Pak Kapolres. Keterlibatan orang tuanya nggak, Pak? Tujuannya kembali ke TKP? Tujuan dia datang ke sini, hasil interogasi dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, dia melarikan diri dari Tanjung Balai. Namun demikian, tersangka tidak mengetahui bahwa tim sudah ada di dalam proses pencarian, dan tim telah mengetahui posisi tersangka, dan tim sudah mengetahui lokasi tempat tinggal dan lokasi-lokasi lainnya. Pak Kapolres, izin Pak Kapolres, apakah ketika pemeriksaan tersangka ini mengaku terus terang ataupun ada alibi-alibi lain yang dikarangnya Pak Kapolres? Tersangka pada saat proses pemeriksaan langsung memberikan penjelasan dan pengakuan, karena dengan adanya petunjuk alat bukti dan rangkaian proses yang didapati oleh penyidik, tersangka tidak bisa mengelak kembali karena ada barang bukti yang berhasil kita amankan, ada tas yang berhasil kita amankan yang milik korban, dan ada identitas lainnya, handphone milik korban ada di padanya. Jadi ini sempurna dilakukan proses penindakan. Pak, Motifnya adalah tersangka mempunyai tanggung jawab untuk membayarkan cicilan motor yang dibeli, sehingga dia terlilit kewajiban untuk membayar, sehingga dia men-shortcut dan mengambil pilihan melakukan pembunuhan dan pencurian yang awal motivasinya muncul pada saat dia bermain biliar. Karena pada saat itu diajak oleh korban untuk bermalam di rumahnya karena dia lagi sendiri dan kakaknya lagi bukan di tempat tinggal sini. Demikian. ada tersangka lain, Pak? Ada pelaku lain, Pak? Tidak ada tersangka lain dalam hal ini. Tidak sering, tetapi karena mereka adalah teman dari kecil, jadi beberapa kali diajak menginap sini. Tidak ada unsur lain, tidak ada hal-hal lain, semua berjalan dengan normal. Cuman motivasinya saja muncul pada saat keduanya bermain. Pelaku utama dan pelaku tunggal. Dia adalah
teman SD. Teman SD kronologi sudah dijelaskan oleh Pak Kapolres bahwa sebelumnya memang sebelum kejadian yang bersangkutan ini sudah di depan rumah untuk mencari pakan ikan atau apa namanya uget-uget. Kemudian korban dipanggillah sama dia untuk ke depan. Setelah korban keluar baru diajak ke rumah. Mulai dari situlah peran ataupun kronologi kejadian pembunuhan, sehingga pada saat berada di biliar, niat awal timbul di biliar karena si korban pada saat itu menyampaikan di rumah sendirian, tidak ada kakaknya yang kakaknya biasa bersama dengan si korban. Setelah dari biliar, kemudian pamit kepada orang tua di rumahnya dan pelaku mengambil sebilah, bukan dua, gunting, sebilah gunting yang berada di kamarnya. Sehingga niatnya sudah dari biliar dan mengambil di rumahnya sambil meminta izin kepada ibunya. Sambil pulang membeli ganja, 1 paket ganja. Serahkan kuncinya sama ibu ya. Sabar dulu ya. Ibu tanya pimpinan dulu nanti ya. Oke ya. Nanti Kak, koordinasi loh. kak keluarganya kayak apa peran kakak setelah ditangkapnya pelaku pembunuhan keluarga kakak ini kak? Apa tanggapan kakak gitu? Kami terima kasih sama kepolisian, tapi kami mohon dihukumlah seberat-beratnya. Makanya ada hak yang baik. Jadi itu harapan ibu ya? Hukum seberat-beratnya. Bu, ada nggak kisah terakhir dia waktu sebelum pergi bu kepada keluarga bu? Seminggu sebelum pergi kami masih sempat bercanda, saya sama mama saya dan almarhum masih sempat bercanda, telepon, video call, masih sempat. Kapan tuh terakhir jumpa sama almarhum? Ya. Senin jam 3 sore sebelum kejadian, beberapa hari sebelum kejadian. Keluarga sama almarhum ini baik-baik selalu almarhum keluarga ya? Dia anak berapa? Anak kedua, Anak kedua dari berapa saudara? saudara Berapa saudara ya? Makasih ya. Siapa nama adik? Diva ya, makasih ya. Ibu? Siapanya bu? Mak tuanya ya. Makasih. Sama suami tua beradik. Iya siap bu. Makasih bu. Sabar bu ya. Apa kau menyesal dek? Dek menyesal nggak dek? Dek menyesal nggak? Menyesal ya? Oh ya.